Martial Peak 3527. Mulut Boya berkedut saat mendengar itu. Dia berbalik untuk melihat ke arah medan perang dan berkata perlahan, "Saudara Yang, apakah Anda juga menerima perintah orang suci dan datang ke sini untuk mencoba keberuntungan Anda?" "Apa keberuntungan? Keberuntungan apa yang bisa ada di sini?" Yang Kai bingung. Dia tidak menerima pesanan sama sekali. Dia hanya melanggar atas kemauannya sendiri. Tidak baik baginya untuk meminta terlalu banyak. Dia mengikuti topik dan berkata, "Itu benar. Bukankah saudara Boya sama?" Boya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, tapi saya lebih suka tidak datang. Namun, orang suci telah memberikan perintah. Saya tidak punya pilihan selain datang." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Tempat ini sangat berbahaya dan tidak semua orang ingin datang ke sini, tetapi karena kita sudah di sini, mengapa kita harus mengeluh dan meratap? Setiap anjing memiliki harinya, dan tahun ini, ketika datang keluarga, mungkin saudara Boya akan mendapat keberuntungan." Boya tertawa dan berkata, "Meskipun saya ingin meminjam kata-kata keberuntungan Anda, saya tahu situasi saya sendiri. Jika perkelahian dimulai, saya khawatir saya tidak punya banyak kesempatan." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Kai. Matanya berbinar dan berkata, "Tapi saudara Yang, kamu memiliki kesempatan yang lebih baik daripada orang lain." "Apa kesempatan yang lebih baik? Apa yang kamu bicarakan?" Yang Kai ingin bertanya dengan jelas, tetapi dia sudah pura-pura tahu sebelumnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya lagi, jadi dia hanya bisa berpura-pura bingung dan berkata, "Saudara Boya, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Anda tidak memiliki banyak kesempatan, jadi bagaimana saya bisa?" Petik 2. Karena kamu berasal dari batas bintang. Kamu berasal dari sumber yang sama dengan itu. Boya menjawab seolah-olah itu adalah fakta. "Apa hubungannya ini dengan apakah saya berasal dari batas bintang atau tidak? Apa yang dimaksud dengan sumber yang sama?" Hatinya terasa seperti dicakar oleh seekor kucing. Dia ingin membuka mulut Boya dan bertanya dengan jelas. Namun, dia terlihat sadar, "Jadi begitu. Haha, kalau begitu aku akan meminjam kata-kata keberuntungan dari kakak Boya." Ekspresi Boya berubah serius saat dia berkata, "Mungkin memang begitu, tetapi ketika saatnya tiba, raja ini tidak akan sopan. Jika dia secara tidak sengaja menyakiti saudara Yang, saya harap saudara Yang tidak akan menyalahkannya." Yang Kai tertawa dan berkata, "Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Karena raja ini telah datang ke sini, maka tentu saja saya siap secara mental." Boya dengan lembut mengangguk dan berkata, "Saudara Yang bebas dan mudah. Kalau begitu, saudara Yang, silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Kita mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Kalau begitu aku akan pergi." Yang Kai memutar Winchesternya dan berjalan beberapa langkah sebelum dia berbalik dan bertanya, "Maaf, kemana saya harus pergi?" Boya menunjuk dan berkata, "Bawahan Saint Rumeng Half Saint bertugas menjaga arah itu. Kamu bisa pergi dan bertemu dengan yang lain." Jadi itu masalahnya. Yang Kai melihat bendera yang berkibar tertiup angin di puncak gunung, dan sedikit pemahaman melintas di matanya. Tampaknya orang suci setengah dari wilayah iblis telah mengepung medan perang. Setiap bawahan Half Saint Demon Saint bertanggung jawab atas suatu area. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Boya, dia berbalik untuk memanggil 2 juta pasukannya dan bergegas ke arah yang ditunjukkan Boya. Setengah hari kemudian, dia melihat bendera lain di gunung lain. Pola pada bendera itu persis sama dengan pola pada token yang diberikan Yu Rumeng kepadanya sebelumnya. Tak perlu dikatakan, ini harus menjadi tempat di mana bawahan Yu Rumeng berkumpul. Yang Kai mengendarai Winchesternya dan terbang ke bawah. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun yang dikenalnya. Omong-omong, dia tidak tahu banyak bawahan setengah orang suci di bawah Yu Rumeng. Yang paling dia kenal adalah Bai Zuo dan Yue Sang. Yang pertama dekat, sedangkan yang terakhir bermusuhan. Meskipun dia telah bertemu dengan beberapa bawahan Half Saint lainnya, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Dia hanya berinteraksi sekali atau 2 kali ketika gerbang realm sedang diperbaiki di benua mereka. Adapun Half Saint yang duduk di puncak gunung, dia tidak mengenalinya sama sekali. Dia sangat tinggi dan kokoh. Biasanya, ras iblis dengan ukuran ini adalah iblis atau iblis batu. Tanpa melawannya, Yang Kai tidak bisa membedakan dari ras mana dia berasal. Namun, yang mengejutkan Yang Kai adalah begitu dia terbang, Half Saint meliriknya dengan dingin. Kemudian, ekspresi jijik dan kebencian muncul di mata Half Saint. Seolah-olah dia tidak ingin melihatnya. Yang Kai tidak mengerti. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang ini. Namun, karena Half Saint ini bertanggung jawab atas tempat ini, Yang Kai hanya bisa maju dan bertanya. Ketika dia semakin dekat, Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang Kai dari benua Cloud Shadow. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil Anda, teman?" Mata Half Saint kekar itu dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum mengejek. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menanggapi.
Sebaliknya, dia melihat ke arah Winchester. Yang Kai mengulangi dirinya sendiri, tetapi Half Saint tidak menanggapi. Kali ini, Yang Kai yakin bahwa orang ini benar-benar tidak ingin melihatnya. Ini membuatnya sedikit bingung. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini. Tidak ada konflik di antara mereka, jadi dia tidak tahu mengapa Half Saint menunjukkan wajah jelek seperti itu padanya. Apalagi dia punya hubungan dengan Yuru Meng. Bawahan Half Saint di bawah Yuru Meng setidaknya harus menjaga sopan santun. Half Saint ini jelas tidak memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Half Saint. Karena dia tidak mendapat jawaban setelah bertanya 2 kali, Yang Kai terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, sedikit mengangguk, berbalik, dan memanggil tentara di belakangnya. Mereka melintasi gunung dan terus maju. Setelah Yang Kai pergi, Demon Saint kekar memanggil Raja Iblis dan berbisik di telinganya, kirim pesan. Katakan bahwa ras manusia telah muncul. Jika Anda ingin bergerak, lakukan sebelum Saint tiba. Raja Iblis menerima perintah itu dan pergi. Tak lama, dia menghilang. Rajaku, itu adalah guru Dili barusan. Setelah berjalan jauh, Yin berkata dengan lembut. Dia juga melihat Yang Kai dipermalukan di sana. Secara alami, dia harus menjelaskan alasannya kepada Yang Kai. Yang Kai diam-diam mengingat nama ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, kapan kita memprovokasi orang itu? Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja. Dia melirik Yang Kai dan ragu-ragu. Yang Kai berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yin berkata, Tuan Dili memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Yue Sang. Tucharo mengangguk dan berkata, benar. Ketika Guru Yue Sang masih di Laoyuan, Guru Dili sering datang untuk minum dan bersenang-senang dengan guru. Teman cuaca cerah. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Dia melihat ke belakang dan mencibir, dia membela Yue Sang. Yue Sang dikirim ke medan perang 2 alam karena dia. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Yuru Ming juga bermaksud menggunakan tindakan ini untuk menunjukkan Yang Kai kepada semua setengah bawahan Saint Realm di bawahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan membawa kebencian pada Yang Kai. Karena Dili memiliki hubungan yang baik dengan Yue Sang, wajar saja jika dia tidak menyuyang Kai. Akan aneh jika dia memberinya sikap yang baik. Yang Kai tidak memasukkannya ke dalam hati. Hal utama adalah dia tidak dalam mood untuk mengkhawatirkannya. Sekarang setelah dia tiba di benua langit abadi, dia secara alami harus memperhatikan situasi di pihak Min Yue. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah lembah 50 km dari gunung tempat bendera itu berada dan memerintahkan tentara untuk mendirikan kemah. Yang Kai mengendarai Winchester dan berdiri tinggi di langit, melihat ke kejauhan dengan ekspresi khawatir. Sejak dia memasuki benua langit abadi, dia bisa dengan jelas merasakan intensitas pertempuran di kejauhan. Itu tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Dilihat dari aura yang berfluktuasi di kejauhan, Min Yue memiliki lebih dari 1 musuh saat ini. Karena kalah jumlah, Yang Kai tidak tahu berapa lama Min Yue bisa bertahan. Namun, jika dia hanya fokus untuk melarikan diri, mungkin ada peluang. Pada saat ini, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Mungkin dia akan hancur berkeping-keping setelah pertempuran itu bahkan sebelum dia bisa mendekati medan perang. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah akan ada perubahan menjadi lebih baik. Tapi yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah tidak semua 12 Demon Saint hadir. Seharusnya tidak ada lebih dari 3 orang yang bertarung melawan Min Yue. Lalu, pertanyaannya adalah, di mana Demon Saint lainnya? Sebuah pertempuran besar telah pecah di sini. Orang suci iblis itu seharusnya sudah datang sejak lama. Di mana Yuru Meng? Dia tidak melihat jejak Bei Limo saat berada di tempat Boya. Penemuan ini membuatnya sedikit bingung. Setelah berpikir sebentar, Yang Kai memanggil Lao Ke dan memintanya untuk mengirim orang keluar untuk memeriksa situasi. Daerah ini berada di bawah tanggung jawab setengah Saint di bawah Yuru Meng. Dia seharusnya bisa menemukan 1 atau 2 setengah Saint yang mereka kenal dan tanyakan. Lebih dari selusin tim kecil ras iblis dengan cepat berangkat ke arah yang berbeda. Setelah menunggu setengah hari, berita datang kembali. Yang Kai segera memilih tim untuk mengikutinya ke arah tertentu. 2 jam kemudian, Yang Kai melihat Bai Zuo di puncak gunung. Setelah bertukar basa-basi, Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak pergi ke medan perang 2 alam? Kenapa kamu punya waktu untuk kembali? Jika dia tidak salah ingat, Bai Zuo memang mengatakan bahwa dia akan kembali ke medan perang 2 alam. Yang Kai tidak berharap melihatnya di sini. Bai Zuo tersenyum kecut. Dengan hal besar yang terjadi di sini, tentu saja aku harus kembali. Sebagian besar setengah Saint dari medan perang 2 alam telah kembali, kecuali beberapa yang tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Mereka semua kembali. Mata Yang Kai menyipit. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling dengan ekspresi waspada di wajahnya. Bai Zuo tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini. Jangan khawatir, Yue Sang belum menerima pesanannya.
Dia masih di sana. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata dengan malu, aku tidak mencarinya. Dia sebenarnya mencarinya. Dia tidak bisa menahan serangan menyelinap setengah sein, bahkan dengan perlindungan Winchester. Namun, bahkan Bai Zuo telah dipindahkan kembali, sementara Yue Sang telah ditinggalkan. Ini menunjukkan sikap Yurumeng. Di mana Santo sekarang? Yang Kai mengubah topik. Bai Zuo menatapnya dengan aneh. Apakah kamu tidak menerima pesan Sein? Ya, Yang Kai berbohong melalui giginya. Namun, orang suci itu hanya menyuruhku untuk bergegas. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bai Zuo skeptis, tetapi ketika dia memikirkan betapa Yurumeng menghargai Yang Kai, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berhenti berbicara dan dengan tenang mentransmisikan, orang suci itu terluka. Dia saat ini sedang memulihkan diri. Ekspresi Yang Kai membeku. Bagaimana orang suci itu terluka? Apakah lukanya serius? Bai Zuo menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak serius. Orang suci berkata bahwa dia pasti akan bergegas. Adapun bagaimana dia terluka, dia melihat ke kejauhan dan berbisik, itu harus terkait dengan masalah ini. Yang Kai sangat senang ketika mendengar ini. Sebelumnya, dia khawatir Bright Moon tidak akan mampu menangani situasi sendirian. Dia tidak berharap Bright Moon benar-benar melukai Yurumeng. Apakah Kaisar Agung Bulan Cerah sekuat itu?